Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. File 4, kasus perusakan wajah anggota OSIS SMA Harapan Nusantara di malam karnaval. Tertuduh kelompok radikal anti-judge. Tidak diketahui siapa sebenarnya anggota kelompok yang namanya jelek banget ini. Meski kami punya dugaan kuat, Erika Guru dan Valeria Guntur, dua anggota The Judge yang membelot lantaran tidak menyetujui kebijakan-kebijakan OSIS. Tambahan lagi, mereka berdua adalah kombinasi paling mematikan di sekolah kami yang sanggup melawan Putri Badai si hakim tertinggi, yang punya sekutu berupa ketua OSIS yang punya kemampuan misterius dan wakilnya yang berandalan, alias kami berdua. Fakta-fakta, Putri Badai menerima surat-surat ancaman untuk membubarkan susunan keanggotaan OSIS dengan tuduhan pemungutan suaranya dimanipulasi. Saat Putri menolak menanggapi mereka, kami menemukan mayat binatang diletakkan di ruang OSIS. Lebih parahnya lagi, di acara pertama yang dilakukan oleh OSIS, mereka mulai mengincar anggota-anggota OSIS yang populer. Satu persatu ditemukan dalam kondisi pingsan, dengan tubuh penuh luka dan wajah yang dirusak. Misi kami, menemukan pelaku sebenarnya sebelum persahabatan kami hancur untuk selamanya. Penyidik kasus, Rima Hujan dan Daniel Yusman. Halo semua, perkenalkan nama gue Lawrence dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas buku yang berjudul Omen 4, Malam Karnaval Berdarah. Ya, buku ini adalah buku seri keempat dari 7 buku yang ada di Omen Series. Buku yang mengusung tema teen lead, misteri, dan juga thriller ini ditulis oleh Lexi Su dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Kebetulan, buku yang gue punya saat ini adalah buku cetakan ketiga yang dicetak pada tahun 2014, lebih tepatnya di bulan Juli. Buku ini tebalnya tuh cukup lumayan, yaitu 400 halaman. Sebagaimana buku-buku sebelumnya, buku Omen 4, Malam Karnaval Berdarah ini masih menceritakan tentang penyelidikan kasus-kasus aneh yang terjadi di SMA Harapan Nusantara. Hanya saja, berbeda dengan 3 buku sebelumnya yang diambil dari point of view Erika dan Valeria, dan ya, sedikit point of view dari Rima Hujan di buku ketiga yang berjudul Misteri Organisasi Rahasia The Judge, buku Malam Karnaval Berdarah ini berpusat pada 2 tokoh lain yang sudah pernah muncul di buku-buku sebelumnya, yaitu Rima Hujan dan Daniel Yusman. Seperti blurb yang sudah gue bacakan di awal, buku keempat Omen ini menceritakan mengenai surat ancaman dan teror yang terjadi ketika Rima Hujan atau yang sering kita kenal sebagai Sadako menjadi ketua OSIS SMA Harapan Nusantara. Dia tidak sendirian, karena dia ditemani oleh Daniel Yusman yang menjadi wakil ketua OSIS, dan selain mereka berdua, ada juga Erika dan Valeria yang turut menjadi salah satu anggota OSIS. Oh ya, tentu saja Erika bukanlah tipikal yang duduk manis dan mangut-mangut aja. Selama menjadi anggota OSIS, Erika adalah orang yang paling vokal menentang banyak hal, alias selalu mengajak ribut dan debat. Bahkan dia memandang bahwa OSIS hanyalah kacung dari organisasi rahasia sekolah mereka. Berdasarkan penjabaran Rima dan Daniel di buku ini pun, Erika memang paling pemberontak. Hal itulah yang membuat akhirnya Erika dan Valeria diduga sebagai pelaku dari aksi teror yang terjadi di lingkungan OSIS. 150 halaman pertama buku ini menceritakan tentang perkembangan hubungan antara Rima dan Daniel. Jadi, bisa dibilang ya benar-benar didominasi oleh mereka, meski masih diiringi oleh misteri-misteri yang berusaha untuk dibangun sedemikian rupa. Lalu, di sekitar halaman 164, alias di mana karnaval sedang dimulai, teror-teror mengerikan khas Lexi Su akhirnya mulai bermunculan. Kemudian ada juga Putri Badai dan Arya Topan. Mereka adalah 2 teman Rima yang ikut turut andil dalam pencarian pelaku aksi teror yang ada. Selain itu, kemunculan karakter-karakter lain dan cenderung tidak terduga semakin meramaikan isi buku Omen 4, Malam Karnaval Berdarah ini. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, seperti menyajikan sebuah hal baru dengan menggunakan point of view dari Rima dan Daniel, di mana hal ini berhasil membantu kita untuk lebih memahami cara berpikir mereka, sekaligus lebih dekat juga dengan informan-informan lain yang mungkin tidak bisa digapai dengan mudah jika menggunakan point of view Erika ataupun Valeria.
Penyajian kasus di buku ini pun terkesan menyenangkan karena terjadi di sebuah karnaval. Selain itu, apa yang dibangun di buku ini semakin memperkuat misteri yang sudah ada di buku-buku sebelumnya, sekaligus menjawab rahasia-rahasia yang sempat menjadi pertanyaan. Namun, meskipun memberikan cara pendekatan yang berbeda, ketegangan yang dirasakan di buku ini tidak sekuat 3 buku pendahulunya. Mungkin hal itu dikarenakan pembangunan hubungan antara Daniel dan Rima yang berusaha diperkuat di 150 halaman pertama. Tapi, seiring berjalannya waktu, di 250 halaman yang tersisa cukup untuk memberikan ketegangan dan juga beberapa kali rasa frustasi. Untungnya, buku ini ditutup dengan sebuah ending yang seimbang sekaligus cukup memuaskan. Ya, bisa dibilang buku keempat series Omen ini benar-benar berpusat pada Rima Hujan dan Daniel Yusman. Tapi rahasia-rahasia yang terungkap pun juga semakin banyak. Mengingat total buku ini sendiri aja ada 7, pastinya akan lebih banyak lagi hal yang muncul nanti untuk kedepannya. Dan bisa dikatakan buku keempat Omen ini benar-benar cukup untuk menjadi sebuah penggiring meriah untuk kisah puncak di buku Omen yang terakhir. Menurut gue sendiri, buku ini adalah buku yang benar-benar sangat mudah untuk dinikmati dan juga dicintai. Cara penulisan yang cenderung santai dan karakter-karakter cerita yang penuh daya tarik serta pesonanya masing-masing berhasil memberikan warna tersendiri. Gue sendiri sangat suka melihat interaksi antara Daniel dan Rima yang semakin dikulas di buku ini, sebab memang di buku sebelumnya itu kisah mereka berhasil membuat gue gigit jari. Ya, dan jangan lupakan juga tingkah barbar Erika dan Valeria yang cenderung tenang. Mereka adalah api dan air yang selalu menonjol meskipun cara penceritaannya diambil dari sudut pandang lain. Mungkin memang Rima dan Daniel tidak sebarbar atau seintens kedua karakter itu. Namun kehadiran point of view kedua karakter ini berhasil memberikan sebuah angin segar sekaligus menunjukkan sinarnya sendiri. Ya, overall, buku ini adalah salah satu buku yang benar-benar gue sukai. Ya, mungkin segitu dulu dari gua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan juga terima kasih.